fakta sejarahnya berkata Yesus beneran ada, ya kan? Lahir di sini betul di Bethlehem, lahir di besar di Nazaret, sampai dia disalib di Golgota, itu ada semua fakta sejarahnya, ya kan? Dan kalau misalnya yang berbicara dalam fakta sejarah, berarti kebenaran, ya kan? Shalom, saudara yang terkasih nama Tuhan, Sobat Widget Media. Kembali lagi kita boleh bertemu dalam video ini untuk membahas pelajaran sekolah sahabat kita yang menarik. Kita akan membahas mengenai sumber kehidupan. Nah, bagaimana sumber kehidupan yang kita ketahui mungkin di dunia ini mungkin makanan, minuman, tetapi dalam konteks Yohanes ada satu sumber kehidupan yang menjadi topik kita sepanjang 1 minggu ini. Nah, dan di bagian penting di hari Jumat ada 4 pertanyaan yang dituliskan yang akan dibahas oleh PHD Brief pada kesempatan ini. Apa saja pertanyaan tersebut? Yang pertama, kita tahu bahwa Yesus telah memberikan begitu banyak hal untuk menyelamatkan dunia, ya. Menurut PHD Brief ini, bagaimana atau apakah cara terbaik kita untuk menolong orang lain dalam melihat kebenaran yang luar biasa yang datangnya dari Kristus melalui iman kerohanian seseorang? Baik, terima kasih PHD Stephen. Luar biasa pertanyaannya ya. Cara terbaik untuk menolong orang lain melihat kebenaran yang luar biasa ini dan datang kepadanya dengan iman. Satu hal yang pasti yang perlu kita ketahui ya, cara terbaik untuk menolong ya pasti adalah kabarkan. Kita berani untuk kabarkan. Ya, kalau kita lihat, kita gereja masih Advent hari ke-7, ya. Ketika kita di tempat yang asing, ya, atau mungkin di tempat yang kita benar-benar menjadi minoritas, ya, apakah kita bisa mengabarkan, ya, Injil Tuhan itu, Yesus itu, kebenaran itu, ya, sehingga orang bisa melihat kasih Tuhan, ya. Ini yang ada kita sering malah diam aja lah, cari aman lah daripada ini. Ya. Tapi kita nggak tahu sebenarnya mungkin Roh Kudus mau menuntun kita ke jiwa-jiwa yang sedang harus akan kebenaran. Dan kita seringkali menolak panggilan itu. Kita sering berdalih mungkin, kita menginjil juga perlu hikmat, ya nggak asal-asalan ini langsung mendekati. Tapi saya yakin dan percaya, ya, hikmat itu datang dari Tuhan. Dan Roh Kudus juga diutus buat menjadi penolong buat kita. Ya. Kalau kita mengikuti kata-kata Roh Kudus, ya, saya akan percaya pasti Roh Kudus yang beri kita kekuatan, Roh Kudus yang beri kita kuasa buat menolong orang lain, ya, melihat kebenaran ini tersebut. Oke, terima kasih PHD Brief. Nah, selain itu, selain daripada pengaruh kita terhadap menyampaikan kebenaran kepada orang lain, kita sebagai manusia nih, ya kan, sebagai manusia sering kita membuat keputusan secara keinginan hati kita sendiri. Nah, sedangkan dalam pelajaran kita ini menyinggung bagaimana keputusan itu harus berasal dari wahyu Allah. Nah, kira-kira menurut PHD Brief nih, PHD, bagaimana kita membuat perbandingan, ya, bahkan sebuah keputusan yang berdasarkan dari wahyu Allah, bukan dari hati kita masing-masing. Baik, terima kasih PHD Stephen. Ini masih berkaitan sama pertanyaan tadi yang pertama, ya. Keputusan pada tingkat manusiawi atau duniawi dibandingkan dengan membuat keputusan berdasarkan wahyu ilahi. Balik lagi, ya. Ketika kita mengikuti keputusan wahyu ilahi, ya kan? Kita dari mana tahu wahyu ilahi itu? Tahu dari mana kita suara Tuhan itu yang bicara kepada kita? Tentu kalau itu berdasarkan hati nurani, ya kan? Kita merasa ini yang baik nih, ini yang baik, ini yang baik. Ya, berdasarkan hati nurani. Ya. Tapi kalau misalnya kita mencoba pakai logika kita, ya kan, menentukan keputusan kita sendiri, pasti nanti kalau misalnya nggak sesuai dengan hati nurani kita ada kegelisahan, ya kan? Ada kegelisahan. Dan kalau itu kegelisahan, berarti itu sudah pasti keputusan logika kita, manusia kita. Nah, apa perbedaan utamanya?
kalau kita mengikuti keputusan kita sendiri, manusiawi kita sendiri, ya, mungkin kita akan tetap sama sih hasilnya, sukacita, ada sukacita atau mungkin ada kesenangan, cuma itu cuma sesaat, Paling sementara gitu. sementara. Tapi kalau kita mengikuti keputusan, berdasarkan wahyu ilahi, hati nurani, itu pasti sukacitanya itu lebih lama. lama. Iya. Bahkan mungkin kalau kita ingat-ingat lagi peristiwanya, contoh misalnya kita menolong orang, itu masih kerasa kayak kita bahagia, oh senangnya kita bisa Iya. menolong orang, bisa jadi berkat. Betul. Itu kalau kita ingat-ingat pasti masih kerasa lagi sukacitanya. Ya, berbanding terbalik sama kalau kita pakai keputusan kita sendiri. Ya. Oke. Mungkin senangnya sesaat, habis itu kita udah udah nggak ini lagi lah, udah nggak pas lagi, udah bosan. Oke, terima kasih Pak Ade Brev. Nah, masih berlanjut mengenai sebuah pendapat ataupun keputusan kita secara logika. Nah, bagaimana kita ini bisa membandingkan atau menyesuaikan logika kita dengan pemahaman akan firman Tuhan? Dan bagaimana alasan-alasan logis dan rasional apakah yang bisa kita gunakan untuk memicu ataupun untuk menjadi seorang yang beriman? Nah, karena kalau bisa kita katakan, secara logika kalau kita manusia tidak melihat bukti, kita tidak akan mengimani hal tersebut, ya kan? Tapi sebagai orang Kristen kita ini tidak melihat Yesus secara pribadi atau Kristus secara fisik, tapi kita boleh beriman. Nah, itu kan pandangan secara rohani. Nah, menurut P.A.D. Brev, bagaimana kita bisa menyesuaikan pandangan logika ini dalam menjadi seorang yang beriman gitu, P.A.D. Baik, terima kasih Pak Steven. Yang pertama ya, alasan logis rasional yang kita miliki untuk beriman. Kalau karena kita udah beriman ya, karena kita udah beriman. Yang pertama alasan logisnya adalah karena Yesus sendiri yang bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ya kan? Oke, itu alasan utama kalau yang udah beriman. Nah, kalau misalnya contohnya, ya kan, kita masih belajar nih, belum terlalu mengerti betul. Ya, apa alasan rasional logis yang bisa kita bisa kita pakai untuk beriman? Ya. Kita lihat, ya, banyak orang bilang kisah Yesus ini fiktif, ya kan? Banyak mungkin aliran-aliran lain melihat Yesus ini bukan juru selamat, dia cuma sekedar nabi, contoh. Iya. Ya kan? Kita lihat fakta sejarahnya, ya kan? Fakta sejarahnya berkata Yesus beneran ada, ya kan? Lahir di sini betul di Bethlehem, lahir di besar di Nazaret, sampai dia disalib di Golgota, itu ada semua fakta sejarahnya, ya kan? Dan kalau misalnya yang berbicara udah fakta sejarah, berarti kebenaran, ya kan? Alasan logisnya, dan selanjutnya alasan logis ya, dari mana kehidupan di dunia ini kan? Iya. Mungkin kalau teori-teori yang lain bisa bilang, oh ini hidup bisa muncul sendiri dari protein, dari mikroorganisme paling sederhana sampai yang sekarang. Jadi segala sesuatu yang dihasilkan dunia bisa membuat seseorang untuk hidup gitu ya. Nah, padahal ya nggak bisa kayak gitu. Tetap pasti ada yang memicu supaya ada. Betul. Ya kan? Ya itulah kuasa Tuhan. Oke. Jadi nggak bisa kita pungkiri kuasa Tuhan itu ya. Kuasa Tuhan itu nggak bisa dipungkiri. Mau pakai logika kita yang paling dalam sekalipun tidak akan masuk ya. Nggak akan masuk. Tapi kita lihat, ya kan, bisa terjadi semua ini. Ya. Macam-macam apa semua makhluk hidup. Kalau bukan kuasa yang lebih besar dari kita yang menciptakan, siapa lagi? Oke, setuju Benny. Nah, kalau kita lihat pandangan dari tadi ya berbicara logika dan secara rohani nih. Nah, dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan orang nih Bede Bre. Ya, mengenai keimanan kita ataupun kerohanian kita. Pastinya kita juga pernah mengalami bagaimana seorang bertanya, apa yang mendasari kamu supaya bahwa kami beriman kepada Kristus gitu kan. Dan mungkin ada juga yang bertanya, kenapa kita percaya kepada Yesus Kristus dan kepada Injil Kristus? Nah,
mungkin PhD Bref boleh berikan tanggapan mengenai satu pertanyaan yang simpel ini, tapi ini merupakan satu pertanyaan yang bisa mengatakan, bisa dikatakan memicu kepada iman seseorang ya, yang percaya tetapi tidak melihat. Nah, bagaimana kira-kira pandangan PhD Bref tentang pertanyaan tersebut? Terima kasih Pak Steven. Ya, apa yang mendasari iman kita ya kalau Iya. orang bertanya. Ini kalau misalnya orang pasti banyak kesaksian-kesaksian, ya kan, hidupnya bagaimana dia ditolong atau mungkin disertai oleh Tuhan, sehingga itu yang menjadi mendasari iman untuk percaya pada Yesus. Tapi saya mau bilang, ya, dengan kita membaca Alkitab aja ya, kita udah tahu bahwa Tuhan itu selalu melihat kita, mengasihi kita, ya. Dari awal penciptaan contohnya sampai ke Wahyu, itu semua tentang mengasihi, ya kan? Tuhan itu kasih. Sampai dia rela Yesus itu mati di kayu salib. Ya, Yesus mati di kayu salib buat menebus dosa manusia. Itu luar biasa. Kisah yang luar biasa. Ibaratnya Bapa ya yang menciptakan kita, ya, nggak cuek gitu, ya kan? Bukan Allah yang cuek, tapi walaupun manusia itu sendiri yang memilih untuk berpisah akhirnya dengan Allah ya, yang pas di Taman Eden dia jatuh ke dalam dosa, tapi nggak sampai di situ hubungan Tuhan dengan manusia. Tuhan terus terus mencoba memperbaiki hubungan dengan manusia. Dan itu luar biasa. Itu yang saya kagum dan akhirnya saya menjadi dasar dari iman saya, ya, bahwa wah, Tuhan benar-benar Tuhan yang maha kuasa, yang maha kasih, yang nggak mau sebenarnya umatnya ini menderita, ya, yang nggak mau sebenarnya umatnya menderita. Jadi kalau misalnya ada penderitaan di dunia ini, kalau Kak Steven pernah nonton video yang tukang cukur bilang ke pendeta ya, bilang nggak ada Tuhan katanya, ya kan? Kenapa kamu bisa bilang gitu? Kata pendeta yang lagi dicukur. Ya, ada penderitaan, ada ini, ada itu. Nggak ada Tuhan. Ya masa Tuhan ngizinin penderitaan? Begitu pendeta ini keluar ke depan, ada orang yang gelandangan yang gondrong. Dia bawa masuk, ya kan? Dia bawa masuk ke dalam itu. Dia bilang ke tukang cukur, tidak ada tukang cukur di dunia ini. Ya. Tukang cukurnya bingung, orang baru cukur, nggak ada tukang cukur. Akhirnya tukang cukur ini bilang, ada tukang cukur, cuma orang ini nggak datang ke saya. Lah itu jawabannya udah, ya kan? Banyak orang nggak percaya, orang bilang nggak ada Tuhan, tapi sebenarnya karena mereka belum datang ke Tuhan. Kalau dia datang ke Tuhan, dia rasakan kasihnya, rasakan kuasanya, pasti orang itu beriman. Baik, terima kasih PhD Bref yang telah memberikan tanggapan yang luar biasa kepada kita. Yang sepanjang 1 minggu ini 4 pertanyaan yang sudah dibahas. Kiranya apa yang telah kita pelajari sepanjang 1 minggu ini boleh menjadi satu saluran berkat bagi kita. Dan ini boleh membuat kita semangat dalam menyampaikan pelayanan ya, ataupun penginjilan. Dan biarlah kita selalu menggunakan rohaniat kita dalam mengetahui ataupun mempelajari firman Tuhan. Jangan kita pakai logika kita, karena ketika kita menggunakan logika kita, maka seluruh firman Tuhan itu tidak akan pernah berterima dalam hati dan pikiran kita. Inilah simpulan yang bisa disampaikan oleh PhD Bref. Kiranya boleh menolong dan memberikan pengetahuan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.